Dan kita sebenarnya kalau betul nak buat tugu, kita kena ada tugu yang jenis macam ni. Bukan tugu World War II yang bila kita tengok nama-nama pun bukan nama orang kita, nama orang putih lah. Saya tabik hormat pada patung yang memegang bendera itu adalah wira negara kita lah, simbol. Tetapi kalau tengok mukanya hidung mancung. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kalian dengar sudut pandang orang luar tentang Indonesia yang justru bikin kita mikir ulang? Nah, kali ini datang dari seorang warga Malaysia yang lagi viral karena komentarnya soal cara Indonesia menghargai pahlawan. Dalam videonya, dia bilang kalau warga Indonesia itu punya rasa hormat yang tinggi banget terhadap para pahlawan. Menurut dia, hal itu bukan cuma sekadar kata-kata, tapi benar-benar terlihat nyata di kehidupan sehari-hari. Dia mencontohkan, di Indonesia banyak banget monumen, tugu pahlawan, sampai nama jalan yang diambil dari tokoh-tokoh perjuangan. Dari kota besar sampai daerah, kita bisa dengan mudah nemuin patung atau tugu yang jadi simbol penghormatan. Bahkan, kisah para pahlawan juga masih sering diceritakan, baik di sekolah maupun di media sosial. Menurutnya, ini menunjukkan kalau Indonesia nggak melupakan sejarah. Ada usaha nyata untuk terus mengingat dan menghargai jasa orang-orang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Nah, yang bikin videonya jadi ramai, dia kemudian membandingkan dengan kondisi di Malaysia. Dia bilang, di beberapa tempat, justru tugu atau patung yang ada menggambarkan sosok berkulit putih yang identik dengan masa kolonial. Dari situ, dia mempertanyakan, apakah penghargaan terhadap pahlawan lokal sudah benar-benar maksimal atau belum? Pernyataan ini langsung memicu banyak reaksi dari netizen. Ada yang setuju dan menganggap ini sebagai kritik yang membangun. Tapi ada juga yang merasa perbandingan itu kurang tepat. dekat Indonesia ada makam pahlawan yang tak dikenali. Mereka ni sebenarnya bukan saja tentera, tetapi orang awam, orang biasa. Tak kira lah cikgu ke, penulis buku ke, pakcik yang jual aiskrim tepi jalan ke, sesiapa yang bertempur melawan dengan penjajah ataupun membela bangsa dan tanah air mereka, mereka dimakamkan di sini. Dan mereka gugur saat berjuang untuk membela bangsa dan negara. Dan ini adalah tugu pahlawan-pahlawan Indonesia. Saya cukup suka dengan Indonesia sebab mereka memang betul-betul meraihkan para pejuang mereka. Dan kita sebenarnya kalau betul nak buat tugu, kita kena ada tugu yang jenis macam ni. Bukan tugu World War II yang bila kita tengok nama-nama pun bukan nama orang kita, nama orang putih lah. Saya tabik hormat pada rakyat Indonesia kerana terus mengangkat pahlawan-pahlawan di negara anda. Anda boleh datang ke Surabaya kalau nak tengok. Kalau nak Google, tulis je Museum Pahlawan. Pandangan serupa juga pernah muncul dari sebagian kalangan di Malaysia, termasuk beberapa tokoh politik. Salah satu yang pernah menyinggung hal ini adalah anggota parlemen dari Dewan Rakyat yang mempertanyakan makna simbolik dari monumen tersebut. Bahkan ada yang berpendapat bahwa monumen seperti itu seharusnya ditinjau kembali karena dianggap tidak cukup merepresentasikan perjuangan rakyat tempatan. Kritik tersebut muncul karena sebagian orang merasa simbol kemerdekaan seharusnya menampilkan tokoh atau pejuang dari bangsa sendiri. Kalau nak membina mau membasuh bangunan-bangunan ada nilai sejarah, kenapa tidak dimasukkan tugu negara? Tugu negara, simbol kemerdekaan negara kita. Kerana di sana kalau kita lihat, patung yang memegang bendera itu adalah wira negara kita lah, simbol. Tetapi kalau tengok mukanya hidung mancung macam orang Eropah. Kenapa tak ditukar kepada saiz yang lebih pendek-pendek macam orang Asia, orang Malaysia? Muka, hidung pun tak mancung sangat macam saya kan. Itu macam kita berdewa-dewakan pejuang-pejuang daripada Eropah yang pernah menjajah kita. Jadi saya cadangkan akan datang kalau nak buat ubah suai tugu negara yang begitu menimbulkan semangat kenegaraan, kewirausahaan kepada negara kita, kepada patung-patung yang mirip orang Asia. Terima kasih. Meski begitu, tidak semua masyarakat Malaysia memahami penilaian tersebut. Bagi sebagian warga, tugu tersebut tetap dianggap sebagai lambang perjuangan dan kemerdekaan negara mereka, tidak memahami makna apa yang digambarkan dalam tugu tersebut, dan sama saja menganggap penjajah adalah pahlawan. Bosku tengok ni, dalam parlimen, topik panas kali ni bukan ekonomi, bukan rasa, tapi hidung. Ada YB kata, patung askar dekat tugu negara tu hidung tinggi sangat. Nampak macam orang Eropah. Bosku pun terkejut. Rupanya masalah negara ni
terletak pada hidung askar batu. Tapi kalau nak jujur lah, semangat askar tu bukan datang dari bentuk muka, tapi dari keberanian dia. Kalau nak ubah semua ikut rupa, nanti bangunan parlimen pun kena makeover sekali kot. Korang rasa patut ke ubah patung tu, atau biar dia kekal jadi sejarah kita? Komen sikit. Nak tengok siapa tim ubah, siapa tim biar je. Kat anda, Tugu Negara ni diperbuat daripada gangsa dan ketinggian dia 15 meter. Tugu Negara adalah lambang kemerdekaan Malaysia, memperingati perjuangan dan pengorbanan wira negara kita. Banggakan kita ada monumen setinggi ini di Kuala Lumpur. Tugu Negara dekat belakang saya ni pernah diletakkan satu ketika dahulu tau. Habis patung-patung ni tergolek ke babung, terguling-guling ah. Persoalan dia, siapa pula yang letakkan tempat macam ni? Bukannya ada apa-apa pun, patung kot. Takkan dengan patung pun nak marah. Yang letakkannya adalah komunis. Persoalannya, kenapa komunis nak letakkan tempat macam ni? Okey, kisah dia macam ni tau. Kerajaan bina Tugu Negara ni untuk memperingati jasa tokoh-tokoh yang berjuang waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga zaman darurat 1948. Tapi masalahnya, nama komunis tak ada terpahat dekat Tugu. Diorang jadi marah sebab waktu Perang Dunia yang Kedua, diorang berperang dengan Jepun. Diorang jadi macam, hey, asal nama aku tak ada, aku pun berperang juga. Dah timbul isu jealous pula dah. So, diorang bertindak tahun 75, letakkan benda ni. And waktu tahun yang sama juga, kerajaan bina semula. Tahun 77, siaplah Tugu Negara yang bernilai kos lebih kurang dalam 2 juta lebih. Kemah boh. Dan mengikut laporan Utusan Malaysia, salah satu patung gangsa seberat 1 tan telah tercampak ke bawah manakala 3 lagi patung terputus kepalanya. Dan akhirnya pada 5 September 1975, Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak, dia arahkan buat kutipan derma sebab nak tampung perbelanjaan baiki balik tugu tersebut. Dan akhirnya berjayalah dibaiki pada 11 April 1977, kira lebih kurang 3 ke 2 tahun selepas itu. Banyak juga kisah di sebalik tugu bersejarah ini. Tapi saya sendiri pernahlah berdiri betul-betul depan tugu tersebut dan memang ketika itu datang perasaan bercampur bau. Dia rasa sebab ada, rasa bangga ada. Yalah, bukan senang negara kita nak capai keamanan yang kita nikmati sekarang ni. Banyak nyawa dan jiwa yang terpaksa dikorbankan. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya kali ini. Jumpa di video Remaja Facts akan datang. Okey? Bye-bye. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang bisa kita ambil, cara sebuah negara menghargai pahlawannya memang bisa mencerminkan bagaimana mereka memandang sejarah dan identitas bangsa. Dan mungkin tanpa kita sadari, apa yang dilakukan Indonesia selama ini justru jadi contoh di mata orang lain. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan pendapat ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.